Oktober 2022. Ya, bersama Ustaz Susilo untuk sore hari ini membahas kitab Nasoil Hebat karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makalah yang ke-22. Part 2 ya. Enggak, 22. Oh ya, kemarin sudah selesai ke 21. Baik, sahabat BKMFM dimanapun Anda berada, untuk hari ini silakan bagi Anda yang mau berpartisipasi lewat 0735481800 atau SMS dan WA di 081172411800. Langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Dari makalah yang ke-22 ini Ustaz lebih menitik beratkan kemana? Kepada bala, bahwa Allah memberikan bala kepada manusia itu ada tujuannya sebenarnya. Jadi ada hikmah yang bisa Ada diambil hikmah yang bisa sebenarnya, diambil. ya. Baik, sahabat PKMFM, kita akan kupas lebih jauh lagi bersama beliau. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah Sayyidana Muhammadan anna mawa'alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Allahumma faqih fiddin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio BKM di sejangkau siar yang insya Allah kita semua dirahmati Allah dengan segala rahmat yang baik. Nanti ditutup atau di akhir segmen kita akan kita tutup dengan Al-Fatihah insya Allah, bila ada sebagian kita yang menginginkan itu atau mungkin punya keluarga yang sakit dan sebagainya, insya Allah kalau ada pesanan. Dan sebelum kita mulai, kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita di sore yang berkah ini mendapat berkah, mendapat kebaikan. Karena ada ilmu yang juga tidak berkah dan tidak baik. Insya Allah sore ini kita akan mendapatkan ilmu yang baik. Dan muassalah kepada mu'alif dan musyarih hadal kitab, ala hadhi niyah solehah wa ala kulli niyatin solehah wa ala manobi salafuna solihun. Ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar Radio BKM yang budiman, insya Allah kita akan masuk dalam makalah yang ke-22. An Umar radhiyallahu an, dari Umar semoga Allah meridhoinya, wallahi demi Allah, mabtalaitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'un ni'amin. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, tidaklah aku menerima bala, menerima cobaan dari Allah kecuali di dalamnya itu ada sesuatu yang pengen Allah berikan kepadaku. Dan sesuatu itu ada 4 yang perlu digali, yang perlu dipahami, dan yang perlu dipelajari serta didalami. Apapun baliyah itu lebih dekat pada makna ujian lah, atau katakanlah teguran bisa juga. Nah, teguran, ujian, kesulitan, atau yang disebut ketidaknyamanan hidup yang kita alami, atau mungkin barangkali bencana, barangkali bahkan, itu pasti sebenarnya Allah itu membatasinya. Membatasi dan batasannya itu minimal ada 4 yang perlu digali. Dan itu nanti akan lahir berupa syukur. Dan ini sebenarnya Umar bin Khattab ingin mengajari kita agar ketika kita menerima bala itu jangan langsung sedih, jangan langsung kemudian pesimis atau kemudian tidak bersabar, tetapi lebih pada pendalaman. Pendalaman apa? Pendalaman baliyah itu sendiri. Baik, apa sih yang 4 itu yang disebutkan oleh Umar? Awaluha idlam takun fi dini, atau kalau dalam syarahnya idlam takun aitil kalbaliyah, takun tilkal baliyah, takunnya itu kembali kepada al baliyah fi dini. Harapannya
baliyah atau ujian atau cobaan itu atau bencana itu tidak akan menyentuh agamaku. Jadi Umar bin Khattab saat menerima ketidaknyamanan, saat menerima ujian, dia seakan berdoa, idlam takun, semogalah, atau bahasanya insya Allah lah, bahwa cobaan ujian ini tidak akan mengenai agamaku. Agamaku tetap bebas, agamaku tetap selamat. Karena kalau sampai ujian ini mengenai agamaku, maka hidupku akan sengsara, hidupku akan tercela, hidupku akan tidak berguna. Sampai seperti itu bayangannya. Kenapa kok demikian? Karena sampai terjadi baliyah itu hingga menjadikan kita meninggalkan agama kita, maka itu bencana yang tidak ada di atas bencana itu. Maka sebenarnya lahirlah syukur. Bala yang kita terima di dunia ini, asalkan tidak mengenai agama kita, masih harus bersyukur. Dan tertinggi dari bala adalah kematian. Apakah kematian kita sendiri atau kematian orang dekat kita, kematian orang yang kita sayangi, kematian orang yang kita cintai, itu setinggi-tingginya bala. Asalkan tidak mengenai agama dari efek itu, maka tidak ada masalah. Seandainya kematian seseorang yang menjadi baliyah tertinggi dalam hidup kita kok menjadikan agama kita rusak, maka itu akan selesai dalam hidup kita. Seandainya hilangnya harta kita semua itu kemudian menjadikan kita sampai meninggalkan agama, itu juga akan menjadi rusak. Bahkan saat kita menerima baliyah kemudian suudzon kepada Allah, itu juga sudah dalam kategori dia mengenai agama kita. Akhirnya kita nggak ikhlas, akhirnya kita gerundel dengan apa yang kita terima. Gerundel dan tidak ikhlas itu adalah di dalam ruangan agama. Makanya Umar bin Khattab selalu mengatakan kepada para sahabatnya, kepada para umatnya ketika itu, untuk terus berprasangka baik kepada apapun yang diterima. Karena insya Allah, kalaupun toh Allah memberikan kita ujian, bukan ujian yang berupa agama, bukan ujian yang sampai kepada perusakan agama, bukan ujian yang sampai kita meninggalkan agama. Apa ada orang yang seperti itu? Banyak. Ada di Facebook, ada di YouTube, ada di medsos. Ada seorang perempuan merasa rugi, merasa salah selama ini, sholatnya ternyata salah. Dalam artian apa? Dia menggugat sholatnya sendiri selama ini. Kenapa? Karena mungkin ada provokator di belakang dia mengatakan bahwa oh berarti sholat saya selama ini seperti ini, saya rugi dong sholat selama ini. Akhirnya dia keluar dari agama Islam. Ini adalah bala yang paling tinggi yang tidak mungkin dialami oleh orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Ini adalah bencana bagi dirinya sampai meninggalkan agama Islam hanya karena provokasinya orang-orang di sekitarnya. Ini akan menjadi bencana besar setelah kematian orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan baliyah, dan baliyah itu menyebabkan dia meninggalkan agamanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dan itu terjadi karena apa? Kadangnya, kadang karena kurang ilmu, terus kemudian dia mendengar kalimat-kalimat yang mendeskripsikan tentang agama ini. Dia kemudian mungkin belajar filsafat, yang filsafat itu tidak lagi ada filsafat yang bermuatan agama. Karena memang pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, orang yang belajar filsafat yang tidak berdasar atau ilmu agamanya kurang, itu kadang menyepelekan agama ini. Agama difilsafatkan itu juga kurang benar. Tetapi ketika kita sudah belajar secara benar, fikihnya sudah menguasai, tauhidnya sudah menguasai, insya Allah walaupun kita belajar segudang buku tentang filsafat, justru filsafat itu akan menjadikan dekat dia dengan Allah.
justru filsafatnya akan menjadikan hatinya terus terpaut kepada Allah. Karena nanti di dalam filsafat itu ada kalimat-kalimat yang justru sulit dipahami. Kalau filsafat itu mudah dipahami, maka itu bukan filsafat. Karena filsafat itu cara memahaminya kadang harus berjungkir balik. Jungkir balik bukan berarti jungkir balik kemudian kepala kita di bawah, tidak. Artinya pemaknaan sesuatu kalimat itu di dalam filsafat sulit dipahami. Nah, bagaimana kemudian agama yang difilsafatkan? Yes, asalkan yang megang filsafatnya orang yang sudah punya ilmu fikih, punya ilmu tauhid, punya ilmu kalam, punya ilmu mantik, punya ilmu bayan, punya ilmu balaghah, tidak akan pernah terseret, tidak akan pernah tersesat. Maka kemudian Umar bin Khattab mewanti-wanti bagi kita, kalau baliyah itu ada di dalam hidup kita, teralami oleh diri kita, maka bersyukurlah, insya Allah bala itu tidak akan melukai agama kita. Kemudian yang kedua, di sini diartikan dalam kitab ini oleh Imam Nawawi, fa innal imtihana fid dini a'dhamu minal imtihani fil badani wal mal. Sesungguhnya ujian yang ada di dalam agama atau urusan agama itu lebih agung, lebih besar, lebih sulit dibandingkan dengan ujian yang hanya ada di badan dan harta. Maksudnya badan dan harta itu seperti apa? Ya badan itu mungkin sakit, yang harta itu mungkin kehilangan harta, atau mungkin kita ini lagi fokus pada usaha, usahanya bangkrut. Itu ujian. Ujian harta, ujian diri kita itu kecil dibandingkan dengan ujian agama. Kalau sampai kita diuji oleh agama, diuji karena agama, ini sulit dan akibatnya bisa fatal. Berapa banyak orang Islam yang masuk agama lain hanya gara-gara ekonomi. Berapa banyak orang meninggalkan akidahnya hanya gara-gara kurang makan. Berapa banyak karena pernikahan. Berapa banyak orang meninggalkan Islam hanya gara-gara sesuatu yang sepele, supermi 5 bungkus dan lain sebagainya, karena balas jasa dan sebagainya. Kalau harus balas jasa itu meleburkan akidah, kalau balas jasa itu harus menanggalkan agama, itu justru yang paling berhak balas jasa itu Musa, Mbak. Musa itu dari bayi dipelihara oleh Fir'aun. Dari bayi dipelihara oleh Fir'aun Musa itu. Kalau seandainya harus balas jasa, harusnya ikut Fir'aun kan Musa ini. Enggak demikian, justru jadi musuhnya. Kenapa? Karena Musa utusan Allah yang harus membantai kesyirikan, yang harus membantai selain pemahaman atas Allah. Maka tujuan itu tetap harus kekeh. Nggak boleh karena saya balas jasa lah, dulu Fir'aun itu baik loh dengan saya. Saya digendong waktu kecil, saya dimandikan waktu kecil, saya dikasih susu waktu kecil, dikasih makan, harusnya balas jasa. Tapi tidak demikian kaum muslimin wal muslimat, bahwa balas jasa itu ada batasan-batasannya. Kalau sudah mengenai agama tidak ada kemudian kita harus balas jasa. Tetapi tetap baik. Bahkan Allah itu memerintahkan kepada Musa dan Harun itu dengan bahasa yang lain. Wa qula lahu law qaulal layyina. Kan dalam surat Thaha kalau nggak salah. Dan katakan hai Musa, hai Harun kepadanya dengan kalimat yang lembut. Bahkan Allah itu kok mengajari demikian ya pendengar ya. Bayangkan tuh, dia itu nantang Allah loh. Dia itu mengaku Tuhan loh, bukan hanya syirik loh. Dia ngaku Tuhan, bayangkan. Berarti dia nantang Allah. Itu masih dikasih dispensasi kelembutan. Allah masih menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk waqula lahu qaulal layyina. Hai Musa dan Harun, katakan tentang agama ini kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. Masya Allah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala kepada musuhnya aja seperti itu. Kemudian yang kedua, idlam takun
a'dhama minha, dan yakinlah atau berusahalah untuk husnudzon bahwa kalaupun toh ada bala dan ujian dalam hidup kita, yakinlah tidak akan lebih besar dari bala itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya pasti bisa melampauinya. Itu nah. Seperti apapun kehidupan dunia ini, asalkan kita berpaut hati kita kepada Allah, terus tidak pernah suudzon kepada Allah, terus selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah yang sunnah, tidak pernah meninggalkan sesuatu yang memang dianjurkan oleh agama, insya Allah tidak akan pernah tidak mampu, Mak. Pasti mampu, karena di sini idlam takun a'dhama minha. Insya Allah baliyah, ujian itu justru harus kita husnudzoni bahwa dia tidak akan pernah lebih besar dari baliyah itu sendiri. Maksudnya apa? Kita pasti mampu melampauinya. Maksudnya apa? Pasti selesai. Maksudnya apa? Badai pasti berlalu. Jadi kalimat badai pasti berlalu itu sudah ada dasarnya. Ini dasarnya, bahwa tidak akan mungkin ujian yang dihadapi kita, ujian yang kita hadapi yang ini datangnya dari Allah, itu tidak mungkin tidak bisa kita lampaui. Badai pasti berlalu. Semua itu akan menjadi jalan keluar. Kenapa kita sering mendapatkan sesuatu yang berat seakan tidak ada jalan keluarnya? Karena memang belum ada jalan keluarnya. Karena memang Allah pengen membangun kesabaran dalam jiwa kita. Kita belum saja menembus dinding itu. Padahal sebenarnya setiap dinding yang kita hadapi, setiap dinding dari permasalahan kita yang kita hadapi sebenarnya adalah jalan keluar. Hanya saja belum ditembus, hanya saja belum dibuat pintu, hanya saja belum dipukul agar keluarlah atau dinding itu pecah. Seakan semua dinding itu pernah kita alami, pendengar DPKM dimanapun Anda berada. Masya Allah, kayak nggak ada lagi pertolongan, kayak nggak ada lagi manusia atau diri kita itu seperti telur di ujung tanduk. Jangankan kok dengan gerakan yang besar, gerakan kecil saja, angin kecil saja kita udah oleng. Bahkan boleh jadi telur itu akan menjadi pecah karena jatuh. Tetapi ternyata di balik kesabaran kita menghadapi masalah itu ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita tidak pernah meninggalkan Allah. Dengan syarat apa? Kita tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, idlam takun muharramar ridho biha. Dan insya Allah baliyah yang kita terima, ujian yang kita terima itu tidak akan pernah menghalangi ridho dari Allah. Jadi kan kadang kita ini saat menerima baliyah itu baliyah itu balak mbak sama. Kadang kita Allah itu kok nggak sayang ya. Nah, sekarang gitu kan. Apa salah saya? Kenapa saya harus menerima ujian yang sebesar ini? Allah nggak sayang ini sama saya ini. Akhirnya apa? Kita suudzon. Kenapa ya saya kok punya masalah bertubi-tubi? Kok yang satu belum ada jalan keluarnya? Sudah ada datang ujian yang baru. Ujian yang kedua belum ada jalan keluarnya, sudah datang lagi ujian yang ketiga. Seakan kita itu kayak dihukum oleh Allah. Kayak kita itu nggak mendapat ridho Allah. Kayak kita itu jauh dari Allah. Seakan Allah tidak melihat lagi kita, tidak sayang lagi dengan kita. Kita sering suudzon kepada Allah. Kenapa kok demikian? Bisakah saya sabar? Nah, saat kita mengalami yang demikian itu,
jangan pernah suudon, jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tidak beribadah kepada Allah. Kalau nanti kita posisinya masih dalam kategori, masih dalam koridor the root of syariah, atau kalau dalam bahasanya itu on the track of syariat kalau dalam bahasa kita, jadi tetap di jalan syariat, maka nanti akan lahir apa? Lahir tetap dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Semua langkah kita akan jadi ridho. Kalau sudah nanti Allah ridho, maka semua akan jadi mudah. Dan tidak ada lagi halangan bagi orang yang diridhoi oleh Allah kecuali adalah ridho Allah. Maksudnya seperti apa? Orang yang sudah mendapatkan ridho, nanti akan ditambah keridhaan itu. Ridho pertama, masalah pertama diridhoi walaupun mungkin belum ada jalan keluarnya. Nanti akan ada masalah yang kedua yang belum ada jalan keluarnya. Tetap dalam keadaan diridhoi Allah. Kenapa? Setiap langkah kita untuk mencari jalan keluar akan dikasih pahala oleh Allah. Ini yang penting pendengar. Saat kita mendapat baliyah, mendapat balak dari Allah, begitu kita mencari jalan keluarnya, walaupun mungkin belum ketemu jalan keluarnya, saat kita berusaha untuk mencari jalan keluar, itu usaha adalah usaha di jalan Allah. Usaha itu mendapat pahala. Makanya sebenarnya orang yang dapat bala itu, Allah itu sedang ingin memberikan pahala cuma-cuma. Ketika kita sabar, kita akan dapat pahala. Ketika kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya, itu juga sudah bertabur cahaya, bertabur pahala. Makanya pahala itu Masya Allah tidak akan terkungkung hanya sholat, tidak akan terkungkung hanya puasa, tidak sebatas hanya kita bersedekah. Saat kita bersabar menerima bala itu juga pahala. Saat kita mencari jalan keluar dari balak yang kita terima, dari sesuatu yang tidak nyaman kita terima di dunia ini, dari suatu masalah yang mungkin belum ada jalan keluarnya, kemudian kita berusaha untuk mencari jalan keluar itu, maka sepanjang itu dinilai di jalan Allah, sepanjang pencarian solusi itu akan dinilai pahala. Luar biasa pendengar. Kemudian yang terakhir, insya Allah di makalah ini selesai Pak ya. Yang terakhir yaitu yang keempat, Ani arju ats-tsawab 'alaiha. Nah ini yang penting. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, aku dapat berharap. Berharap apa? Berharap ats-tsawab. Ats-tsawab itu adalah pahala. Ats-tsawab itu adalah tsaubun. Ats-tsawab itu adalah ganjaran. Dengan adanya bala ini, kata Umar bin Khattab, aku berharap di dalamnya ada pahala. Yang sudah saya jelaskan tadi, saat kita menerima bala, kemudian kita bersabar, dapat pahala. Sabar enggak kemudian hanya sabar toh ayam gelenggem di rumah berpangku tangan, tidak. Selalu mencari jalan keluarnya. Saat mencari jalan keluar itu juga ada pahalanya. Berarti pahala bertabur. Contoh sajalah kita lebih spesifik untuk memaknai yang keempat ini. Allah memberikan bala kita sakit atau penyakit. Saat kita punya penyakit itu akan ada kata-kata sabar yang diucapkan oleh teman kita. Walaupun mungkin empunya penyakit itu sulit untuk menerima nasihat itu, tapi harus diterima kan yang namanya nasihat dari kawan. Sabar. Tok kemudian kita bisa bersabar dengan baliyah itu, dengan penyakit itu, maka di situ sudah ada pahalanya. Nah, begitu kita punya penyakit tertentu lalu kemudian kita berusaha untuk sembuh, itu usaha di dalam koridor fisabilillah. Kalau sudah di dalam koridor fisabilillah, seluruh usaha dan uang yang dipakai untuk berobat itu uang fisabilillah, Mbak. Bayangkan tuh. Nggak usah khawatir, ada orang itu sampai habis hartanya untuk penyakitnya. Waktu muda dia kumpulkan harta itu, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pergi pagi, pulang petang. Pokoknya seluruh hidupnya didedikasikan untuk mencari harta. Begitu masa tua habis untuk mencari kesehatan.
Nah, uang yang dipakai itu asalkan hati kita terus terpaut kepada Allah, maka sungguh uang yang dikeluarkan untuk mencari obat itu adalah uang fi sabilillah. Uang jihad itu, Mbak. Dan uangnya akan dinilai sebuah ibadah yang kemudian mendapatkan pahala. Sama dengan pahala sedekah. Itu hebatnya di dalam agama kita ini. Asalkan apa? Tadi maestronya jangan lupa apa? Ibadah kepada Allah. Apa? Tidak pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh baliyah, mungkin hari ini yang mendengarkan radio ini berbaring sakit, sudah bertahun-tahun mengalaminya. Walaupun jenengan gak sabar, jenengan sabar gak sabar tetap sakit misal nih, maka lebih baik jenengan sabar. Jenengan punya penyakit yang gak mungkin bisa sembuh. Ada loh Mbak, penyakit yang sudah divonis oleh dokter nggak bisa sembuh, tetaplah berusaha untuk sembuh meskipun yakin jenengan tidak bisa sembuh. Contohnya kelumpuhan, mungkin karena dia pernah jatuh dari pohon, lalu kemudian tulang belakangnya itu patah, yang nggak mungkin lagi bisa diservis misal. Kok jenengan nggak sabar? Tetap hari 24 jam, bulan tetap 30 hari, tahun tetap 12 bulan. Artinya jenengan sabar, waktu tetap juga tetap. Jenengan nggak sabar, marah-marah juga waktu tetap berjalan seperti sebagaimana biasa. Jadi bagaimana kemudian sebaiknya? Ya tetap bersabar, terpaut kepada Allah. Maka seluruh usaha kita untuk sembuh itu akan menjadi pahala, akan menjadi derma fi sabilillah. Mungkin ini saja pendengar. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita akan jawab.